Itu juga para vendor, mereka akan ada sharing informasi supaya mereka menangkap apa keinginan para praktisi itu, sehingga mereka bisa mendesain peralatan yang nanti bisa sangat berguna buat peningkatan performa pabrik kelapa sawit khususnya yang ada di Indonesia. Bravo MSC, kembali lagi teman-teman, kita malam hari ini kedatangan tamu istimewa kita, Pak Bonar Saragih. Selamat malam Pak. Selamat malam, makasih. Apa kabar? Baik. Baik teman-teman, kita akan membicarakan tentang perkembangan sawit di Indonesia ini. Pak Bonar, kira-kira apa tanggapan Bapak tentang industri sawit di Indonesia ini Pak? Ya, terima kasih buat milenial sawit Indonesia yang luar biasa. Jadi kita tahu bahwa sawit itu salah satu penghasil devisa terbesar di Indonesia mungkin sejak dari tahun 2015. Jadi kalau dulu yang mimpin adalah oil and gas, mulai tahun sekitar 2015 itu adalah penghasil devisa terbesar adalah dari industri sawit, bahkan hampir mencapai 600 triliun dalam 1 tahun. Jadi seharusnya negara juga, dalam hal ini pemerintah, harus memikirkan bagaimana mensupport industri ini sehingga industri ini bisa semakin berkembang untuk menghidupkan ekonomi di Indonesia, karena kita tahu ada kurang lebih sekitar 16-17 juta masyarakat Indonesia bergantung kepada industri sawit ini, baik itu yang bekerja sebagai praktisi maupun ikutannya dalam industri itu, seperti pemasok barang, angkutan transport, petani sawit, dan lain-lain. Jadi ini adalah industri yang strategis yang memang harus kita fokus untuk kembangkan di dalam dunia bisnis. Bicara tentang sawit kan Pak, kita kan nggak ragu lagi nih kalau kita tahu Pak Bonar sudah hampir 30 tahun lebih nih berpengalaman di bidang sawit. Bicara tentang perkembangan teknologi di industri Pak, kelapa sawit khususnya di pengolahan sawit ini, kira-kira bagaimana Pak perkembangan teknologi sekarang ini? Ya, memang benar, saya mulai masuk ke industri ini sejak tamat kuliah, yaitu tahun 93, jadi memang sudah kurang lebih 32 tahun di industri ini. Yang mau saya sampaikan adalah memang perkembangan teknologi di industri sawit ini 10 tahun terakhir ini cukup masif, karena kita mulai masuk ke industri yang disebut dengan AI, jadi Artificial Intelligence itu sudah masuk ke dalam, sehingga nantinya industri ini sangat-sangat bergantung kepada teknologi. Walaupun kita tahu memang nggak gampang untuk upgrade teknologi secara cepat di sawit, berhubung hampir 95%, mungkin hampir semua pabrik-pabrik sawitnya berada di remote area, yaitu di daerah-daerah pedalaman, sehingga memang kita ada kendala dalam rangka untuk mencari SDM yang mempunyai kualitas untuk 4.0, industri 4.0 yang sekarang sudah berkembang di dunia dalam 10 tahun terakhir ini. Tapi kita percaya vendor-vendor yang bekerja sama dengan praktisi, industri-industri, bahkan pemerintah dapat membuka peluang sebesar-besarnya untuk kemajuan teknologi, sehingga kita punya semakin efisien, produksi kita juga nanti semakin bagus. Terima kasih Pak infonya. Jadi tanggal 28 Juni 2025 ini kan Pak, kita akan mengadakan talk show mengenai talk show internasional How to Improve Your Profit Mill ya, gitu ya kira-kira. Kira-kira Pak, ini talk show ini apa sih manfaat dan tujuannya apa gitu Pak? Ya, saya berterima kasih buat anak-anak muda milenial sawit Indonesia yang memprakarsain diadakannya talk show yang kelasnya udah internasional. Saya lihat talk show ini, saya lihat ambil tema besarnya itu How to Improve Your Mill Profit ya. Jadi bagaimana membuat pabrik itu mendapatkan profit yang lebih besar, dalam arti pasti kita bekerja untuk meningkatkan performanya ya. Jadi acara ini sangat-sangat bagus saya lihat, karena saya lihat para speaker pembicaranya, narasumbernya itu berasal dari Indonesia sendiri, yaitu orang-orang yang dianggap capable untuk sebagai narasumber, dan juga ada mengundang pembicara-pembicara dari Malaysia maupun Singapura ya. Jadi ini adalah kolaborasi bagaimana cara untuk meningkatkan performa pabrik kelapa sawit, sehingga pabrik-pabrik ini yang dulunya kurang efisien bisa kita efisienkan kembali. Contoh, kita punya di Indonesia ini kurang lebih industri
kelapa sawit sendiri produksinya kurang lebih sekitar 250 juta ton kebun tanaman sawit atau buah sawit dalam 1 tahun. Jadi kalau kita bisa bayangkan 250 juta ton dalam 1 tahun atau produk CPO-nya kurang lebih nanti 50 juta, maka peningkatan rendemen 0,1% aja itu 0,1% itu hasilnya udah amazing, kurang lebih 500.000 ton CPO. Jadi 500.000 ton CPO itu uangnya luar biasa, kurang lebih sekitar 7 triliun. Jadi dengan 7 triliun dengan peningkatan efisiensi 0,5% aja itu sudah angkanya amazing buat industri ini, khususnya buat perekonomian Indonesia. Jadi saya percaya acara talkshow seperti ini supaya lebih ditingkatkan kuantitasnya maupun kualitasnya, sehingga kami yakin acara yang dibuat oleh MSI, teman-teman MSI pada tanggal 28 Juni nanti di Hotel Arya Duta di Medan itu akan membuat para praktisi, orang-orang yang bekerja tiap hari di industri sawit, mulai dari level manager, GM, director maupun owner, akan interest dan antusias untuk mengikuti, apalagi vendor-vendor yang terlibat di dalam peningkatan kualitas teknologi daripada sawit ini. Kami yakin acara ini pasti akan bermanfaat buat kita semua. Lalu Pak, setelah acara ini kira-kira apa sih Pak implementasinya buat para praktisi Pak? Ya, jadi begini, seminar-seminar yang saya udah banyak ngikutin seminar, baik itu sebagai pendengar maupun sebagai pembicara. Untuk kali ini saya memang diminta sebagai pembicara. Seringkali seminar-seminar itu dilakukan terlalu banyak bicara tentang kulit-kulit, tapi kalau bicara tentang talkshow yang saya lihat ini dengan orang-orang yang tampil, itu adalah orang-orang praktisi yang memang nanti apa yang disampaikan itu dan didiskusikan itu begitu pulang dari ruang talkshow itu bisa diimplementasikan dalam waktu dekat. Minggu depannya langsung bisa diaplikasikan karena akan ada hal-hal baru yang akan disampaikan oleh para pembicara ini. Jadi itu yang menjadi saya yakin bahwa dengan mengikuti acara ini, khususnya para praktisi, mereka pulang nanti tidak lagi kosong, tetapi mereka sudah ditambahkan ilmu-ilmu baru. Begitu juga para vendor, mereka akan nanti ada sharing informasi supaya mereka menangkap apa keinginan para praktisi itu, sehingga mereka bisa mendesain peralatan yang nanti bisa sangat berguna buat peningkatan performa pabrik kelapa sawit khususnya yang ada di Indonesia. Terakhir nih Pak Bonar Saraghe, kira-kira yang terakhir saran-saran dan pesan atau tips buat kita para praktisi kelapa sawit Pak di Indonesia ini Pak? Ya, mungkin saya karena ini udah industrinya adalah industri yang udah proven dan merupakan andalan devisa negara, saya mau sampaikan khususnya buat para pemangku pejabat yang berkompeten di bidang ini, mari kita tiru sesuatu yang baik dari Malaysia. Di Malaysia itu ada yang namanya MPOB ya, Malaysia Oil Board ya, seperti itu. Itu adalah gabungan antara pemerintah, terus pengusaha, dan juga universitas atau akademisi. Jadi ketiganya dikolaborasi sehingga semua keputusan, konsep marketing, konsep pengembangan teknologi itu dilibatkan 3 unsur ini, dan ini sangat kuat. Itu yang di Indonesia yang saya lihat belum ada. Kalaupun ada GAPKI masih berjalan sendiri saya lihat, dan belum semua juga diwajibkan anggota di situ, dan pemerintah juga belum terlalu masuk ke dalam apa yang diinginkan oleh industri ini. Sedangkan universitas kami lihat juga kalaupun ada tulisan tentang sawit, kalau saya mau harus sampaikan sangat minim yang bisa applicable. Jadi artinya tulisan-tulisan tentang sawit di dalam akademisi di universitas itu lebih orientednya bagaimana persyaratan untuk menjadi doktor, menjadi profesor seperti itu. Jadi marilah kita buat wacana ini supaya kita membentuk segera hal-hal yang baik seperti Malaysia. Kita persatukan 3 industri ini, 3 bidang ini, pemerintah, pengusaha, dan akademisi dalam hal ini universitas, untuk melakukan kolaborasi bagaimana meningkatkan industri sawit. Sebagai informasi, kita tahu bahwa yield di Indonesia itu hanya kurang lebih sekitar 3,5 ton per hektar per tahun di Indonesia, sementara Malaysia sudah 5, seperti gitu. Jadi artinya sangat jauh
Oke, kita tahu tanah nggak selamanya ada kelas A, ada kelas B, kelas D, tapi at least kita bisa capai lah 5 ton, karena di kelas yang bagus memang udah mencapai 7,5 ton CPO per hektar per tahun. Jadi harapan kami semua mengambil peluang, semua mengambil kontribusi, baik para praktisi, vendor, dan kami juga minta akademisi dan pemerintah untuk terlibat dalam hal pengembangan daripada industri pabrik kelapa sawit. Itu aja dari kami. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Pak. Sukses selalu buat MSI, Pak. Terima Ya, kasih saya- Pak Munar. ya. Jadi begitu teman-teman MSI, jangan lupa seperti kata Pak Munar tadi, tanggal 28 Juni 2025 di Hotel Area Duta, saksikan talkshow internasional. Selamat malam, bravo MSI.